Ya, banyak step by step yang dilakukan oleh para pengirim imigran gelap dari Rohingya ke wilayah Indonesia agar tetap bisa tembus masuk ke wilayah Indonesia. Tentunya dari sebelum viral dan sesudah viral, ketika dimana penjagaan wilayah perairan Indonesia kita ini sudah dijaga ketat. Video kali ini juga tentunya ada beberapa jawaban kenapa pemerintahan kita ataupun pihak kepolisian, kalau kita perhatikan di sisi lain mereka menampung, udah terpaksa ya ataupun kepalang masuk ke wilayah Indonesia, tetapi di sisi lain juga polisi di sini menyelidiki adanya kasus tindak kejahatan di dalamnya. Kenapa tidak dicegah semuanya? Ternyata masalahnya di sini adalah kesulitan membedakan orang-orang Rohingya. Karena tidak semua orang-orang Rohingya ini melakukan aksi tindak kejahatan. Ketika imigran dari Rohingya itu datang, tentunya ada yang dari Myanmar dan juga dari Bangladesh. Sebenarnya yang dari Myanmar ini tidak melakukan tindak kejahatan, tetapi yang dari Bangladesh lah kebanyakan yang melakukan tindak kejahatan. Kalau kita perhatikan kasus TPPO yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu dari Bangladesh. Kemudian ada juga berita yang memisahkan diri dari penampungan orang dari Rohingya, ternyata itu adalah dari Bangladesh. Mereka ini dijemput mau dibawa ke Sumatera, ke kota Medan. Kemudian yang di kota Medan membuat KTP palsu itu pun diketahui orang Bangladesh. Jadi orang-orang yang ditangkap melakukan aksi tindak kejahatan ini tidak ada dari Myanmar. Itulah kenapa pihak kepolisian ini sangat sulit, karena tidak bisa menyalahkan semua orang dari Rohingya ini melakukan tindak kejahatan. Dugaannya sepertinya di sini orang-orang Bangladesh ini memanfaatkan orang-orang Rohingya dari Myanmar agar mereka ini bisa menyusup, menyelinap masuk, agar tetap bisa masuk ke wilayah Indonesia dengan berbarengan orang-orang dari Myanmar. Kita katakan misalnya gini, apakah pihak kepolisian tidak bisa membedakan orang Myanmar dan orang Bangladesh? Tentu dari segi fisik dan kulitnya mereka tidak akan bisa dibedakan karena semuanya sama. Tapi yang bisa membedakan adalah dari bahasa. Meskipun cakap-cakap mereka dari orang Myanmar dan Bangladesh ini sama, tetapi ternyata itu akan berbeda jauh. Bahasanya itu sangat berbeda kalau misalnya ada orang yang ngerti bahasa Myanmar dan juga Bangladesh. Dari kesulitan itulah kenapa mereka ini sebagian bisa ditampung dan sebagian ini ditangkap, karena ada dua bagian. Nah, cara mereka tetap bisa masuk ke wilayah Indonesia. Yang pertama, mereka ini membawa kapal dengan mengirimkan orang-orang Rohingya yang tercampur dengan orang Bangladesh dan juga Myanmar dengan menggunakan kapal yang minim fasilitas, tanpa penerangan, tanpa cahaya, tanpa lampu, dan tanpa mesin, dengan menggunakan kapal hanya pengendali arah aja, pengendali angin, agar tetap bisa berada di jalur yang mereka tuju. Itu setelah ada di tengah lautan yang mendekati ke wilayah Indonesia, maka mereka ini menyimpan mereka ini di tengah-tengah lautan yang dekat dengan Indonesia, kemudian ABK-nya ini kabur. Kenapa kapalnya tidak dibawa lagi? Ya bodo amat, karena kapalnya memang sudah agak rusak. Cara kedua, mereka juga menggunakan kapal yang sama, mirip-mirip seperti itu, kapal yang agak-agak rusak. Kemudian ABK-nya ini tidak kabur, tetapi menyelinap sebagai penumpang. Ada juga yang kayak gitu, ada yang kabur, ada yang menyelinap sebagai penumpang. Itulah yang kemarin yang akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian, berhasil diselidiki bahwa dia ternyata ABK. Nah, kalau sebelum viral, sebelum ramai seperti sekarang, mereka ini dikabarkan membawa kapal, sama ya, kapalnya memang jelek, dari negaranya ke wilayah Indonesia, sampai wilayah Indonesia diturunkan, kemudian kembali ke negaranya dan ngangkut seperti itu. Kenapa tidak ketahuan? Karena mereka menggunakan kapal yang benar-benar gelap, tanpa penerangan, tanpa adanya bunyi mesin, karena tidak menggunakan mesin. Cara yang kedua saat belum viral, yaitu mereka menggunakan kapal yang bagus dari negaranya, kemudian di tengah lautan, itu mereka dipindahkan ke kapal jelek, sehingga kapal yang jelek ini hanya mengambil penumpang dari tengah lautan ke Indonesia biar cepat. Jadi dari negaranya itu pakai kapal bagus, yang kapal bagus ini tidak sampai ke Indonesia, dia hanya sampai ke pertengahan lautan dan dijemput oleh kapal jelek. Dari mana sumber tersebut? Sumber tersebut itu dikatakan oleh mantan relawan. Jadi ada seorang wanita yang menceritakan mengenai kejadian ketika mereka tahu seperti apa sih kelakuan Rohingya ketika mengurus orang-orang dari Rohingya ini. Kemarin videonya sempat saya unggah di channel sebelah dan sudah saya hapus lagi untuk menjaga nama baik orang tersebut. Takutnya dia kenapa-kenapa. Nah, jadi itulah ya
Kenapa Indonesia ini sangat sulit untuk mencegah semuanya? Karena tidak semua orang Rohingya itu jahat. Karena yang dari Myanmar ini sebenarnya sepertinya itu dijadikan sebagai alat aja agar mereka ini bisa dikirimkan, kemudian masuklah orang-orang Bangladesh di antara orang-orang Myanmar, sehingga kita sangat sulit mendeteksi. Karena kalau kita perhatikan ketika masuk ke wilayah Indonesia itu mereka akan sebagian kabur. Itulah yang dari Bangladesh. Nah, yang dari Bangladesh ini ada juga yang bertempat tinggal di Indonesia. Kemarin kan yang ditangkap itu dia mengatakan bahwasanya ketika orang imigran dari Rohingya ini turun, dia itu memantau dari jauh dari mobil. Kemudian setelah orang-orang dari Rohingya ini turun, barulah dia juga menyelinap di antara orang-orang yang baru turun, seakan-akan dia juga baru turun. Padahal dia mah udah lama di Indonesia. Nah, akhirnya dia tuh ketahuan ditangkap karena beredar beberapa kali diwawancara dan akhirnya dicurigai. Nah, kemudian masalah yang harus diselesaikan di sini adalah dari anggota UNHCR. UNHCR kenapa kantornya tidak didemo? Karena tidak tahu kantornya ini berada di mana. Bobi Nasution pun ketika mau menyelidiki soal dugaan pembuatan KTP palsu untuk orang Rohingya, itu mau berdiskusi, berkoordinasi, berbicara dengan orang UNHCR, tetapi kantornya tidak dikasih tahu. Nah, itulah yang menyebabkan kita bertanya-tanya kenapa UNHCR ini tidak terlihat kantornya berada di mana. Kalau kita katakan UNHCR kenapa anggotanya ada di negara yang tidak ada keterikatan dengan mereka, sebenarnya kan seperti itu. Bahkan tugas-tugas mereka yang seharusnya memberi makan, memberikan tempat kayak toilet ataupun penjagaan, itu tidak mereka lakukan sebagian. Itu terjadi ketika ada yang terjadi di wilayah basement Aceh kemarin, yaitu ketika mereka mogok makan. Ternyata menurut pihak kepolisian di situ tidak ada anggota UNHCR sejak lama, artinya mereka lepas tanggung jawab. Yang menjaga dan mengurus Rohingya yang ada di basement sana yaitu PMI, Pol PP, dan pihak kepolisian saja.